Bab 1448 Takdir. Di langit berbintang, Master Alam Guyi yang tersisa terkejut saat ini. Apakah saudara perempuan Mileye begitu kuat? Bukankah saudara perempuannya biasa saja? Di kejauhan, Lin Siye berjalan perlahan menuju penguasa Alam Guyi. Wajahnya dingin, selalu sedikit-sedikit mengancamnya dengan saudara perempuannya. Apakah kalian begitu mampu? Salah satu lelaki tua keluar dan berkata dengan suara bergetar, "Tuan, kamu." Lin Siye tiba-tiba menamparkan lagi. Bang! Ruang hampa lelaki tua langsung meledak, dan lelaki tua itu sendiri seketika berubah menjadi alam ilusi. Orang-orang lainnya memandang Lin Siye seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Kapan kekuatan Alam Guyi begitu lemah? Satu tamparan. Pada saat ini, orang-orang lainnya penuh ketakutan. Apa yang dilakukan orang-orang sendiri? Beraninya datang mencari iblis seperti itu. Apakah ini pencarian kematian yang legendaris? Pada saat itu, Lin Siye tiba-tiba meledak dengan kepalan tangan, dan cetakan kepalan samar muncul. Bang! Ruang di depan Mileye langsung terhapus, bersama dengan mereka yang kuat di Alam Guyi. Semua Master Alam Guyi terbunuh saat ini. Lin Siye bertepuk tangan dan berbalik. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Lin Siye, "Guru, aku ingin bertemu saudaraku." Orang yang berbicara secara alami adalah benaran, Lin Siye. Lin Siye terus berjalan menuju kejauhan. Jika kamu kembali sekarang, kamu akan menjadi bebannya. Lin Siye terdiam. Lin Siye menambahkan, "Ikuti aku untuk berlatih dengan baik, dan kemudian kamu dapat membantunya." Mengerti? Setelah sekian lama, Lin Siye berbisik, "Mengerti." Setelah beberapa saat, Lin Siye menghilang ke langit berbintang yang jauh. Di Star Territory, di sebuah kota kuno, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di tembok kota. Dia melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang ini adalah Ronichi, pemimpin klan Qi di Star Territory. Baru saja, semua penguasa Star Territory-nya mati. 6 Master Alam Guyi semuanya jatuh pada saat bersamaan. Lin Siye. Setelah hening sejenak, Ronichi berkata dengan lembut, "Bukankah adiknya lemah?" Sekte Taoisme. Di suatu tempat di loteng, tetua kedua tiba-tiba membuka matanya, dan alisnya berkerut. Semua master yang dia kirim sudah pergi. Setelah keheningan yang lama, tetua kedua berbisik, "Sungguh Mileye yang baik, Lin Siye yang baik, aku meremehkanmu." Dengan itu, dia bangkit dan pergi. Di luar loteng, ada gunung hijau yang dikelilingi burung bangau. Tetua kedua memandang ke langit di kejauhan dengan sedikit keraguan di matanya, "Kekuatan macam apa yang ada di belakangmu?" Dalam penyelidikannya, Lin Siye memiliki jiwa di tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Awalnya, dia mengira ada seorang wanita bergaun polos di belakang Mileye, tetapi sekarang dia menemukan bahwa sepertinya ada lebih dari satu. Dia sangat bingung. Apa kekuatan di balik Mileye? Apakah ada kekuatan yang lebih kuat di alam asli selain Sekte Taoisme? Sekte Taoisme. Saat ini, Sekte Taoisme adalah kekuatan pertama di hadapan dunia puluhan ribu surgawi dan alam terang, karena kitab Taoisme berasal darinya. Jika tidak ada kekuatan lain, tidak akan berdampak pada dunia puluhan ribu surgawi, tetapi jika tidak ada Sekte Taoisme, maka peradaban seni bela diri dunia puluhan ribu surgawi akan tertinggal setidaknya 1 juta tahun. Meskipun Sekte Taoisme semakin lemah dengan kepergian Master Kitab Taoisme, itu tidak sebanding dengan kekuatan lain. Sekarang, kekuatan di belakang Mileye membuatnya merasakan tekanan. Kekuatan macam apa ini?
Saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Pria tua itu memberi hormat, "Aku telah menemukan jejak wanita bergaun polos itu." Mendengar kata-kata itu, tetua kedua menyipitkan mata, "Di mana itu?" Pria tua itu ragu-ragu dan kemudian berkata, "Pria ini akan memasuki dunia binatang." Tetua kedua sedikit mengernyit, "Dia memasuki dunia binatang." Pria tua itu mengangguk, dia bergerak ke arah itu, terkadang cepat, terkadang lambat. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan memasuki tempat itu paling lama setengah bulan. Begitu dia memasuki tempat itu, kami ingin campur tangan lagi, tetapi itu sangat sulit. Tetua kedua berbisik, bagaimana dia bisa pergi ke dunia binatang? Apakah Mileye berhubungan dengan dunia binatang? Berbicara tentang ini, matanya sedikit menyipit. Apakah Mileye bukan manusia? Apakah dia binatang? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu." Kemudian dia memandang tetua kedua dan berkata, "Tuan kedua, jika kita ingin membunuh gadis ini, kita harus melakukannya sekarang. Jika tidak, dalam beberapa hari, kita ingin membunuh, tetapi kita tidak dapat mengejar." Tetua kedua diam. Dia ragu-ragu karena dia khawatir. Dia dulu meremehkan jiwa di Lin Siye. Kini, dia takut sudah meremehkan wanita bergaun polos. Pria tua itu berkata, "Apakah kamu khawatir dengan kekuatan wanita ini?" Tetua kedua mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Aku telah meremehkan Lin Siye sebelumnya. Wanita bergaun polos ini tidak sesederhana itu." Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa tidak? Aku akan bertemu langsung dengan wanita ini untuk melihat kekuatannya." Tetua kedua memandang lelaki tua itu dan berkata, "Apakah kamu akan pergi?" Pria tua itu mengangguk. Tetua kedua diam. Pria tua itu tiba-tiba berkata, "Tuan kedua, apakah ada ruang untuk relaksasi antara kita dan Mileye?" Tetua kedua menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Tidak." Mileye menghancurkan Dark Abyss, yang tidak berarti apa-apa baginya, karena Dark Abyss hanyalah kekuatan yang dia bangun secara acak. Namun, Mileye memiliki 9 jilid kitab Taoisme, yang tidak dapat dia tanggung. Setelah Mileye memanggil kebenaran agung, dapatkah alam asli membiarkan Mileye menjadi penguasa sekte Taoisme? Setelah Master Kitab Taoisme pergi, dia telah memimpin sekte Taoisme selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menyerah? Yang terpenting, Mileye bukanlah orang yang dipilih oleh gurunya. Bagi sekte Taoisme, Mileye adalah orang luar. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Karena tidak ada ruang untuk relaksasi, mengapa kita masih ragu? Tentu saja, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuhnya." Mendengar ini, tetua kedua tersenyum, sungguh. Saat dia berkata, dia menatap lelaki tua itu, "Arnold, bawa 6 master kuat alam Guyi untuk mengejar wanita ini. Ingat, kamu akan utamakan mengujinya. Jika wanita ini terlalu kuat, kamu akan mundur. Di sana tidak perlu bertarung dengan wanita ini." Arnold mengangguk, mengerti. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Segera, 6 nafas kuat naik dari langit di sekte Taoisme, dan dalam waktu singkat, 6 nafas menghilang di ujung langit berbintang. Alam semesta 5 dimensi. Di aula, Mileye duduk di tanah, napasnya semakin kuat. Cepat. Ketika dia berlari untuk menjadi seorang Taois, Mileye menemukan bahwa alam Taoisme tidak sesederhana pemikiran alam sederhana, karena bukan bakat untuk berhasil. Masih membutuhkan uang. Tanpa bantuan pil-pil itu dan kristal dewa yang tiada habisnya, jangankan tercerahkan, kita juga tidak bisa mencapai alam Taoisme. Hingga kini, ia telah menghabiskan lebih dari 20 pil saja, yang masing-masing bernilai setidaknya jutaan kristal dewa.
Selain itu, ia telah menyerap lebih dari puluhan juta kristal dewa. Untungnya, ini disediakan oleh Xuan Cheng, jika tidak, dia tidak dapat terus berkultivasi. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar 3 hari kemudian, Mileye meminum pil terakhir. Pil itu baru saja memasuki tubuhnya, dan napas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Seluruh aula segera bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Noah Zhao dan yang lainnya dengan cepat menekannya, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat menekannya sama sekali. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari aula utama, dan seluruh aula langsung berubah menjadi alam ilusi. Noah Zhao dan yang lainnya mundur ratusan kaki berturut-turut. Alam terabos. Noah Zhao memandang Mileye di kejauhan dan terkejut. Terobosan Tuan Muda Ye sedikit dibesar-besarkan. Di kejauhan, mata Mileye perlahan tertutup dan tangan kanannya perlahan mengepal. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Kekuatan tak berujung. Pada saat itu, ia menemukan bahwa alam Yudao dan alam asli sangat berbeda. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang eter muncul di tangannya. Melihat pedang eter di tangannya, Mileye tersenyum di sudut mulutnya. Jika dia akan membunuh alam Guyi sekarang, dia seharusnya tidak terlalu sederhana. Saat ini, Noah Zhao berjalan ke Mileye dan tersenyum, "Selamat kepada Tuan Muda Ye." Mileye menyingkirkan pedangnya dan mengepalkan tinjunya, "Aku akan mengingat kebaikan para tetua dan orang lain dalam hidupku. Jika Xuan Cheng tidak membantunya kali ini, dia harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai alam Taoisme." Noah Zhao tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Tuan Muda Ye." Mileye ragu-ragu dan kemudian berkata, "Tetua Zhao, apakah kamu tahu jika Xuan Cheng memiliki cara untuk memperbaiki tubuh? Tubuhnya yang sekarang telah mencapai batas. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, akan sulit bagi master yang kuat untuk menyakitinya." Peningkatan tubuh fisik. Noah Zhao berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ya, tapi..." Mileye bertanya, "Tapi apa masalahnya?" Zhao yang mengangguk, "Sejujurnya, ini sangat sulit. Setahu saya, Tuan Muda Ye harus mengembangkan sekte Taoisme dan telah mencapai tingkat alam Yudao alam Taoisme. Akan sangat sulit untuk ditingkatkan lagi. Namun, ada cara untuk membantu Tuan Muda Ye di Xuan Cheng sekali lagi, tapi ini bukan keputusan saya." Mileye berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Saya punya waktu sekarang. Saya bisa mengunjungi pemimpin kota penguasa kota. Apakah nyaman?" Zhao Yanlian buru-buru berkata, "Wajar dan nyaman." Mileye tertawa dan berkata, "Aku akan menjelaskannya padamu, lalu kita akan pergi ke Xuan Cheng." Zhao tersenyum dan berkata, "Oke." Mileye berbalik dan pergi. Di suatu tempat di aula, Mileye memanggil Ejer Bai dan Jessica Guan. Mileye memandangi mereka dan berkata, "Aku akan pergi Xuan Cheng, dan hal berikutnya tentang alam semesta 5 dimensi terserah Anda." Ejer Bai mengangguk, "Aku akan mengurusnya." Mileye bangkit berdiri, "Kali ini aku pergi, aku akan berusaha mendapatkan yang terbaik untuk kalian semua, sehingga kalian bisa mencapai alam pencerahan Taoisme, bahkan menjadi alam Guyi." Ekspresi Ejer Bai tergerak, dia masih kaisar, jika dia bisa mencapai pencerahan, itu akan menjadi hal yang luar biasa baginya. Mileye bangkit, "Bagaimanapun, musuh kita saat ini adalah berasal dari sekte Taoisme dan tanah suci tanpa batas. Kalian harus sangat berhati-hati dengan kedua kekuatan ini. Jika mereka tidak melakukan apa-apa sekarang, itu tidak berarti mereka tidak akan melakukan apapun di masa depan."
Ejer Bai mengangguk, mengerti. Setelah Mileye menjelaskan, dia bangkit dan pergi. Setelah beberapa saat, Mileye, Noah Zhao dan lainnya menghilang di alam semesta 5 dimensi. Tanah suci tanpa batas. Guru suci datang ke rumah bambu kecil itu lagi, dan guru suci membungkuk dengan hormat ke rumah bambu kecil itu. Guru, sekte Taoisme mengirim orang untuk mengejar wanita dengan rok polos itu. Di rumah bambu, wanita yang sedang membuat teh tertegun. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan lembut, "Aku tahu dia bodoh, tapi aku tidak tahu dia sangat bodoh. Kirim seseorang untuk mencegatnya. Jika kamu bisa, segera bunuh orang sekte Taoisme." Guru suci tercengang, "Guru, ini..." Wanita itu menoleh dan menatap guru suci, "Jangan memprovokasi wanita itu. Wanita itu gila, dia berani membunuh siapapun kecuali kakaknya. Jika kau membuatnya marah, begitu dia kembali, itu bukanlah 1 atau 2 orang yang akan mati saat itu, dan itu adalah masalah besar, semua orang akan mati." Saat dia mengatakan itu, matanya perlahan tertutup. Takdir. Dia benar-benar membantai alam semesta jika pria itu tidak menghentikannya saat itu. Di matanya, selain kakaknya, hidup orang lain bukanlah kehidupan. Bersambung.